Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiloza, NIM 20102040111 dari lokal Tadris Biologi 3A. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan, dosen pengampu Hendra Latliman SSI MPD. Baiklah, saya akan membahas mengenai materi suksesi, yang mana submateri yang pertama yaitu tipe-tipe suksesi, yang kedua suksesi primer, dan yang ketiga suksesi sekunder. Terlebih dahulu kita membahas apa itu suksesi. Suksesi ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu, atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dari ekosistem yang sama. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu tipe-tipe suksesi. Proses terjadinya suksesi secara berurutan mempunyai beberapa tipe. Tipe-tipe suksesi tersebut dapat digolongkan dalam dua tipe suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah terbentuknya komunitas tumbuhan pada suatu lahan yang pada awalnya kosong tanpa vegetasi. Bila komunitas pioner terjadi pada lahan yang basah, misalnya pada tepian waduk yang menjadi dangkal, maka disebut sebagai suksesi primer hidran. Sementara komunitas pioner yang terjadi pada batu granit yang terbuka disebut sebagai suksesi primer eksteran. Suksesi sekunder adalah invasi tumbuhan pada lahan yang sebelumnya sudah ada vegetasi. Namun, vegetasi awal tersebut mengalami kerusakan dan gangguan baik alami maupun oleh kegiatan manusia. Misalnya pada areal bekas perladangan liar di hutan hujan tropis yang ditinggalkan, atau areal hutan bekas tebangan liar atau illegal logging yang dibiarkan akan kembali membentuk hutan sekunder. Baiklah, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu suksesi primer. Melansir dari Britannica, suksesi ekologi primer terjadi pada daerah baru di mana sebelumnya tanah tidak mampu menopang kehidupan. Ini bisa disebabkan oleh aliran lava, gletser yang menyusut, bukit pasir yang baru terbentuk, dan lain-lain. Lambat laun terjadi invasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuk vegetasi yang stabil. Salah satu contohnya adalah suksesi di area bekas letusan gunung berapi. Pada mulanya akan muncul tanaman perintis seperti lumut gerak. Lama-kelamaan, bebatuan yang ditumbuhi lumut mengalami pelapukan, hingga terbentuklah tanah sederhana. Tumbuhan perintis yang mati akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk dari aktivitas pengurai atau aktivitas penguraian membentuk susunan tanah yang lebih kompleks. Akibatnya, rumput dapat tumbuh, adanya rerumputan memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebabkan biji-biji tumbuhan lain. Semak belukar kemudian digantikan oleh perdu, dan perdu digantikan oleh pohon-pohon berukuran pendek seperti pinus. Pada akhirnya, pohon berukuran tinggi akan tumbuh, dan di kawasan tersebut dapat tercipta sebuah hutan. Kita masuk ke submateri yang ketiga atau yang terakhir, yaitu suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi setelah adanya suatu kejadian yang mengganggu ekosistem dan menghilangkan sebagian biota yang ada. Gangguan tersebut bisa berupa kebakaran hutan, pembakaran padang rumput dengan sengaja, banjir, dan lain-lain. Karena organisme tidak musnah sepenuhnya,
sisa-sisa dari kehidupan awal masih ada. Akibatnya, proses suksesi jauh lebih cepat daripada suksesi primer, karena tanah dan nutrisi sudah tersedia. Contoh dari suksesi sekunder ini yaitu ketika terjadi kebakaran hutan, api yang menghancurkan sebagian besar pohon dan tanaman lainnya. Namun, biji dan akar yang ada di dalam tanah relatif lebih aman dari amukan api. Sehingga, secara bertahap, tanaman mulai tumbuh lagi dan akhirnya kembali ke keadaan ekosistem aslinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.